Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmatia Muhammad. Saya prodi akuntansi semester 3. Di sini saya diberikan tugas oleh Ibu Mentari dalam mata kuliah pasar modal mengenai tentang initial public offering atau biasanya disebut dengan IPO. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian initial public offering. Dalam bahasa Indonesia, IPO disebut sebagai penawaran saham perdana. Dengan demikian, IPO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat. Karena itu, perusahaan yang melakukan IPO sering disebut dengan go public. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dari initial public offering. Yang pertama, mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber, misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank. Tetapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. Yang ketiga, potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internet untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go public, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Yang ketiga adalah keuntungan initial public offering. Pertama, sumber pendanaan yang lebih besar. Terbukanya peluang untuk melakukan penawaran saham kepada publik mengartikan bahwa perusahaan bisa mendapatkan sumber pendanaan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang kedua, menaikkan nilai saham perusahaan. Keuntungan yang keduanya dari adanya menyelenggarakan initial public offering adalah membantu mendorong meningkatkan nilai saham perusahaan. Yang ketiga, ajang company branding. Meluncurkan sebuah perusahaan dalam ajang IPO merupakan media yang tepat untuk memunculkan citra perusahaan yang baik. Dan yang terakhir adalah kekurangan initial public offering. Jika sebuah perusahaan berhasil memenuhi targetnya, maka harga sahamnya biasanya akan meningkat, dan jika tidak, maka harga sahamnya pun bisa menurun. Maka dari itu, perusahaan harus berpikir jangka panjang sebelum mengikuti IPO. Baik, itulah penjelasan saya tentang initial public offering. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.